Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafka Al-Haki. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang materi cara untuk menentukan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Nah, kan seperti kalian tahu di video-video sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa ada banyak cara untuk menentukan entalpi, salah satunya adalah kalorimeter. Nah, seperti namanya kalorimeter, berarti kalorimeter ini digunakan untuk mencari kalor atau energi yang dihasilkan oleh suatu senyawa. Ini berupa alat yang bentuknya itu kayak tabung gitu. Nah, baru di dalamnya ada fitur-fitur atau alat-alat yang digunakan untuk menghitung energi yang dihasilkan oleh sebuah reaksi. Nah, cara untuk menentukan kalorimeter ini dengan menghitung kalornya itu adalah dengan rumus penting, yaitu Q reaksi itu sama dengan Q kalorimeter ditambah dengan Q larutan. Nah, maksudnya gimana? Jadi untuk kalorimeter itu dalam suatu reaksi kimia, jadi energi yang dihasilkan itu adalah energi hasil dari reaksi kalorimeter dan tambah dengan kalor yang dihasilkan oleh larutan. Nah, maksudnya gimana? Kita contoh ya. Nah, contoh misalkan ada suatu kalorimeter, terus di sini ada larutannya. Nah, kalorimeter dan larutan itu mempunyai Q masing-masing. Nah, kalorimeter itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Bedanya apa dan samanya apa? Nah, samanya dua-duanya sebenarnya keadaannya terisolasi. Namun bedanya kalau kalorimeter sederhana dia isolasinya tidak sempurna. Jadi dia masih memungkinkan untuk terjadi perpindahan energi, sehingga Q kalorimeternya itu itu adalah sama dengan 0. Artinya kalorimeter itu tidak terjadi perubahan reaksi di perubahan kalor yang ada di kalorimeter. Jadi kalau kita masukkan ke sini kita hanya menggunakan Q larutan. Nah, Q larutan rumusnya apa? Q larutan adalah M dikali C dikali delta T. M-nya ini adalah massa dalam gram ya, massa dalam gram. C ini adalah kalor jenis larutan. Baru delta T ini adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Nah, oke, ini adalah Q larutan. Sedangkan kalau kalorimeter bom gimana? Kalorimeter bom ini sistemnya terisolasi sempurna sehingga tidak ada energi yang bisa keluar dan masuk ke dalam suatu reaksi kimia di dalam sistem kalorimeter. Nah, jadi rumusnya itu adalah Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter kali T. C ini adalah kapasitas kalorimeter. Delta T perubahan suhu yang dihasilkan. Terus Q larutan ini adalah M dikali C kali delta T. M yang digunakan itu adalah biasanya M air, C-nya C air, dan ini adalah delta T adalah perubahan suhu dalam derajat Celcius. Jadi karena dia terjadi sistemnya terisolasi sehingga kalorimeter menghasilkan kalor dan tidak diserap oleh lingkungan, maka Q kalorimeternya tadi tidak sama dengan 0. Jadi kita masukkan dalam perhitungan, tinggal masukkan ke sini, ketemu Q kalorimeternya dan Q larutan. Nah, untuk contoh soalnya kita akan bahas karena agak panjang pembahasannya di video selanjutnya gitu. Nah, ini baru menentukan Q ya. Kalau untuk menentukan delta H, kita tinggal masukkan rumus delta H sama dengan min Q total per N. Jadi kalau untuk yang kalorimeter sederhana, kita tinggal masukkan Q larutan saja. Kalau untuk kalorimeter bom, kita masukkan Q kalorimeter ditambah dengan Q larutan. Kira-kira seperti itu. Kita akan bahas di video selanjutnya tentang contoh soal ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.